Ya. Mm. Nah, halo, salam satu hati. Nama saya Santi dari Departemen Accounting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diketahui oleh New Champion. Yang pertama, berikut ini adalah tim kami dari Departemen Accounting dan Budget yang dikepalai oleh Ibu Kurniati Salim sebagai DPhead dan membawahi tiga supervisor. Yang pertama, Ibu Yeni untuk supervisor operation, lalu Pak Stevi di supervisor budget, dan saya sendiri sebagai supervisor reporting. Beberapa hal yang akan saya sampaikan itu yang pertama terkait dengan NPBT, lalu monitoring AR, stock of name, aset manajemen, kebijakan accounting, dan yang terakhir terkait dengan budgeting. Yang pertama itu NPBT, yaitu singkatan dari Net Profit Before Tax. Ini adalah laba bersih yang diperoleh dari penjualan utama showroom dan bengkel ataupun di luar operasional utama cabang selama satu periode sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan. Flow proses MPBT, ini yang pertama, cabang melakukan aktivitas operasional showroom dan bengkel berupa penjualan, pembelian, biaya operasional, transaksi biro jasa, dan lain-lain. Yang kedua, cabang melakukan inputan penjualan dan pembelian di ODM. Yang ketiga, cabang melakukan inputan biaya operasional, TBJ, other income, dan lain-lain. Dan selanjutnya, poin 4, accounting akan melakukan pembuatan laporan NPBT per cabang. Dan selanjutnya, tim accounting, operation, dan cabang yang terdiri dari accounting, area manager, kepala cabang, kepala bengkel, kepala pos, dan ADH melakukan analisa review NPBT bersama-sama. Nah, selanjutnya ini adalah indikator NPBT yang akan sangat berpengaruh terhadap naik atau turunnya NPBT sebuah cabang. Yang pertama itu unit sales. Semakin tinggi unit sales atau penjualan unit ke oleh cabang tersebut, maka akan semakin tinggi pula NPBT suatu cabang. Dan untuk bengkel ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh unit entry cabang tersebut. Lalu begitu juga dengan diskon konsumen, ini akan sangat berpengaruh karena semakin tinggi diskon konsumennya, maka akan menurunkan nilai NPBT cabang tersebut. Begitu juga dengan OPEX-nya. Apabila semakin tinggi OPEX, maka akan berpengaruh terhadap nilai NPBT cabang tersebut. Oke. Lalu unit beli, semakin tinggi unit beli, maka akan semakin tinggi pula pendapatan dan bonus dan pendapatan insentif beli yang kita terima dari manajer. Oke, selanjutnya yang akan berpengaruh terhadap nilai NPBT yaitu adalah unit sales kredit. Karena semakin tinggi unit sales kredit, maka akan semakin tinggi pula pendapatan insentif leasing yang kita terima dari leasing atas penjualan kredit. Dan yang terakhir itu adalah unit STNK karena kita menjual unit sudah include dengan pengurusan surat-suratnya, maka semakin tinggi unit STNK yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi pula pendapatan margin STNK yang kita terima. Oke. Manfaat laporan PBT itu yang pertama adalah mengetahui dan evaluasi performance cabang. Apakah pada periode tersebut cabang laba atau rugi. Yang kedua itu untuk menganalisa indikator mana yang paling berpengaruh terhadap performance cabang pada periode tersebut. Yang ketiga, menentukan strategi cabang untuk meningkatkan performa cabang. Dengan mengetahui indikator-indikator mana yang paling berpengaruh, maka cabang bisa menentukan strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa cabang berikutnya. Dan yang terakhir itu digunakan sebagai tolak ukur pengukuran KPI cabang, kompetisi dengan cabang atau dealer lain. Selanjutnya, berikut ini adalah matriks proses NPBT. Yang pertama, cabang melakukan aktivitas operasional, showroom, bengkel, aktivitas marketing, dan CRM. Itu dilakukan selama bulan berjalan. Dan juga cabang melakukan input transaksi di ODM, ini harus dilakukan secara daily, ya. Tidak boleh ada penundaan.
Selanjutnya, accounting HO akan membuat laporan PBT cabang dan melakukan review dengan manajemen pada M+4 hari kerja. Selanjutnya, accounting HO akan mengirimkan laporan NPWT per cabang pada masing-masing area manajer dan juga manajemen di M+4, M+5 hari kerja. Dan setelah menerima laporan PBT per cabang dari accounting HO, maka area manajer akan melakukan analisa dan juga memberikan laporan tersebut kepada masing-masing cabangnya. Dan yang terakhir, cabang, accounting HO, dan area manajer akan melakukan meeting review laporan NPBT. Oke, 5 menit cukup ya. Oke, selanjutnya untuk monitoring AR. Oke, berikut ini adalah AR monitoring AR trade H1 dan AR H23. Untuk AR trade H1 ini adalah piutang yang terbentuk dari transaksi penjualan. Ini ada beberapa kategori. eh, yang pertama, ini adalah AR cash. Ini maksimal gantung selama 2 hari. Lalu selanjutnya AR kredit, ini maksimal di 6 hari. ARGC atau grup customer, ini maksimal gantung selama 45 hari. Dan yang terakhir ini adalah piutang ARPIC atau piutang yang terbentuk dari penjualan antar PT di daya motor. Seperti yang kita ketahui, daya motor ini terdiri dari 5 PT dan apabila dari masing-masing PT ini, antar PT ini dilakukan transaksi jual beli, maka akan terbentuk ARPIC. Dan itu untuk ARP satunya maksimal gantung di 7 hari. Sedangkan untuk AR Trade H23 ini juga sama, ada beberapa kategori. Yang pertama adalah AR Main Dealer, ini maksimal di 90 hari. AR Direct Customer itu maksimal 0 hari atau harus diselesaikan di hari tersebut. Selanjutnya ARGC atau grup customer maksimal di 30 hari, ARPIC maksimal 7 hari, AR Depo non TAP ini maksimal di 15 hari, AR Depo TAP maksimal 30 hari, AR Depo Direct maksimal di 0 hari atau harus selesai di hari tersebut. Dan yang terakhir ada RKPB, ini maksimal di 60 hari. Selain dari AR trade, ini juga ada AR non-trade. AR non-trade ini terbentuk dari piutang-piutang atas transaksi di luar dari penjualan. Ini ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu AR SCP adalah piutang atas diskon SCP yang kita dapat tagihkan ke Medilar. Ini maksimal gantung di 30 hari. Lalu AR blind bonus ini maksimal gantung di 180 hari. AR claim maksimal di 90 hari. AR STNK maksimal di 30 hari, AR insentif leasing maksimal di 30 hari, AR KPB maksimal di 90 hari, AR bonus development ini maksimal di 180 hari, dan di luar itu semua masuk ke AR lain-lain itu maksimal di 30 hari. Selanjutnya terkait dengan stok opnam, biasanya tim kami akan melakukan stok opnam nasional ke semua cabang. Biasanya memang dilakukannya di menuju akhir tahun ya, di kuartal 2 dan kuartal 3. Apa aja yang dicek? Biasanya tuh yang pertama adalah kas besar dan kas kecil, lalu unit dan juga KSU, selanjutnya ada part, oli dan aksesoris, BPKB, direct gift, dan bundling. Yang perlu diperhatikan untuk kas besar dan kas kecil, ini pastikan inputan di ODM sudah benar dan sesuai. Untuk BPKB, baterainya habis. Betul. Untuk BPKB, pastikan tidak ada BPKB yang lebih dari 5 tahun di cabang. Dan jika ada error di laporan BPKB, segera hubungi PIC. Untuk direct gift, ini harus konsisten dalam menginput penerimaan dan pengeluaran direct gift.
Untuk KSU dan Banling harus konsisten dalam menginput, penerimaan, dan pengeluaran KSU dan Banling. Untuk unit, pastikan unit-unit di cabang terjaga dengan baik, gunakan rantai jika unit disimpan di luar showroom. Dan yang terakhir, untuk spare part, ini pastikan SO weekly dan 3 bulanan sudah dan untuk servis GC wajib ada SPK, selesaikan transaksi outstanding, dan yang terakhir, ajukan adjustment apabila ada barang yang tertukar. Beberapa yang perlu diperhatikan ini adalah pastikan SOP berjalan dengan semestinya. Selalu pastikan keamanan dan penyimpanan baik brankas, kunci gudang, dan lain-lain. Dan apabila ditemukan selisih, kas, atau barang, maka harus segera lapor dan jangan ada penundaan. Juga untuk inputan itu tidak boleh ditunda. Dan yang terakhir, pastikan ada serah terima jika terjadi pergantian PIC. Selanjutnya, untuk aset manajemen, aset adalah sumber daya atau nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang memberikan manfaat. Aset dapat berwujud atau tidak berwujud, dan biasanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, mengoptimalkan kinerja, nilai dan pemanfaatan aset sambil meminimalkan risiko dan biaya perusahaan. Eh, Nilai aset per 1 Januari itu ditentukan harus di atas dari 1 juta dan approve sampai dengan CEO. Ada beberapa kategori aset. Itu ada tanah, bangunan, peralatan kantor GA, peralatan kantor IT, dan peralatan bengkel. Nilai aset yang di bawah 1 juta itu akan dicatat sebagai OPEX. Untuk peralatan kantor dan IT dicatat sebagai biaya keperluan kantor lainnya, sedangkan untuk peralatan bengkel akan dicatat sebagai biaya keperluan bengkel. Dan apabila ada nilai aset di antara 500.000 sampai dengan 1 juta, maka akan dicatat sebagai OPEX dan masuk ke dalam kategori low value asset. Untuk pencatatannya bisa diinput di menu pre-asset. Dan yang perlu diperhatikan itu adalah untuk pembelian, disposal aset, pemeliharaan aset, penjualan, mutasi aset, dan stok program itu harus dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya, terkait dengan kebijakan accounting, oke, ini ada beberapa hal terkait dengan kebijakan accounting. Yang pertama, itu untuk closing. Transaksi terkait mutasi rekening koran akhir bulan itu harus diinput maksimal di H+1 hari kerja dari akhir bulan. Karena lewat dari itu sudah close period dan tidak dapat dilakukan penginputan. Dan kedua, draft dan waiting approval untuk transaksi PAR dan PCO harus diselesaikan maksimal H+1 hari kerja dari akhir bulan. Karena lewat dari tanggal itu, maka akan di-cancel secara otomatis by system. Selanjutnya, ini untuk aset. Aset ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, aset ini nilainya di atas 1 juta. Masa manfaatnya harus lebih dari 3 tahun dan bukan merupakan komponen dari aset lain. Yang kedua, terkait dengan low value aset, inilah aset yang dicatat sebagai biaya dengan nominal 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Dan ketiga, pembelian, penjualan mutasi, pengakuan hadiah, dan disposal aset dilakukan di sistem Modo dan approval sampai dengan CEO. Selanjutnya, terkait dengan prepaid. Prepaid ini adalah biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan di awal dan juga mempunyai masa berlaku. Contoh biaya-biaya prepaid itu adalah pajak reklame, sewa tempat, sewa pos, sewa kos, maintenance software, dan juga renovasi. Untuk amortisasi biaya renovasi ini adalah yang nominalnya di atas 5 juta. Untuk bangunan yang milik sendiri, maka akan diamortisasi selama 1 tahun. Dan untuk bangunan yang sewa, maka akan disesuaikan dengan umur masa sewa dari bangunan tersebut. Biaya-biaya ini yang masuk ke dalam prepaid adalah yang periodenya lebih dari 1 bulan ke depan. Dan apabila biaya-biaya tersebut eh, tidak dilakukan pembayaran di awal atau pada saat kita bayar maka masanya sudah habis, maka harus dicatat langsung ke dalam biaya dan dibebankan di NPBT periode tersebut. Selanjutnya untuk entertain.
Entertain ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menjamu rekan kerja. Dalam hal ini, yang banyak kita lakukan adalah untuk main dealer dan juga pihak leasing. Untuk makan, minum, dan jamuan, dengan nominal di bawah 500.000, maka dicatat sebagai biaya meeting. Dan di luar itu, maka tetap dicatat sebagai biaya representasi entertain dan juga perlu melampirkan form nominatif untuk keperluan Departemen Tax. Dan yang terakhir, terkait dengan running test, ini pembelian diajukan di sistem dan di-approve sampai dengan CEO. Angka beli running testnya eh, yaitu senilai DPP dan BBN. Input POR diisi tipe motor, nomor mesin, dan nomor angka. Diskon program subsidi yang diberikan sesuai dengan jumlah dealer, dan untuk diskon konsumen dihitung dari selisih harga beli dan harga jual. Beberapa yang perlu diperhatikan itu yang pertama, penginputan transaksi harus sesuai dengan panduan COA ya, baik akun, deskripsi maupun cost centernya. Yang kedua itu adalah tentang kerapihan pencatatan dan arsip, karena departemen kami akan melakukan audit oleh pihak eksternal dan tentunya ini akan perlu dicek ya terkait dengan kerapihan pencatatan maupun arsip-arsip untuk memenuhi permintaan dari auditor. Yang terakhir, ini terkait dengan cost matching principle, di mana biaya dan pendapatan yang dihasilkan dicatat dalam satu periode akuntansi yang sama. Yang terakhir, ini tentang budgeting. Budgeting adalah menyusun anggaran atau rencana keuangan berdasarkan rencana atau kebutuhan aktivitas perusahaan, menggunakan sumber daya dan pengeluaran keuangan perusahaan selama periode tertentu. Biasanya dilakukan untuk periode 1 tahun, dan melakukan kontrol atas pelaksanaannya serta melakukan evaluasi antara anggaran dan aktualnya. Ruang lingkupnya itu memperkirakan pendapatan atas penjualan di showroom dan bengkel, pendapatan lainnya, dan memperkirakan biaya cabang dan head office, dan mengalokasikan keuangan untuk pembayaran modal kerja, aset, dan investasi. Jadi, biasanya budgeting ini, penyusunan budget dilakukan di akhir tahun untuk menyusun budget tahun berikutnya. Dan pada bulan berjalan, itu biasanya dilakukan analisa ya. Kita akan membandingkan aktual pencapaian suatu cabang dibandingkan dengan budget yang sebelumnya sudah disusun. Apakah ada yang over budget, apakah sudah sesuai atau seperti apa, dan itu fungsinya untuk melakukan penyusunan strategi untuk kedepannya. Bagaimana caranya agar contohnya untuk OPEX ini biaya dapat diefisiensikan misalnya, dan untuk pencapaian NPBT dan unit sales maupun unit entry ini perlu dievaluasi gitu. Apakah sudah sesuai dengan target atau belum? Dan apabila pada tahun berjalan eh, di, ada kekurangan budget, maka bisa melakukan penambahan budget apabila ada budget yang kurang pada eh, tahun berjalan. Budget tersebut harus dicek dan disetujui dahulu sesuai dengan matrix approval yang berlaku. Dan jika nilainya di atas dari 5 juta, maka approvalnya sampai dengan CEO. Ini perlu dilakukan analisa penambahan budget, apakah memang budget yang diajukan sebelumnya itu kurang, ataukah memang ada aktivitas lain di luar budget yang dulu pernah disusun. Untuk penambahan budget, ini ada beberapa yang perlu dicek. Yang pertama itu adalah lampiran, lalu alasan kenapa dilakukan penambahan budget, dan juga yang terakhir adalah checklist dari departemen yang terkait. Untuk lampiran, ini kita ada panduan lampiran penambahan budgetnya, jadi perlu dicek dulu lampiran apa saja yang diperlukan untuk melakukan penambahan budget. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam satu hati, Daya Motor selalu di hati. Dan ini ya. Hai. Soalnya ini kalau aku